Lalu pemirsa, sejauh mana proses evakuasi gerbong kereta dan berapa pastinya jumlah korban akibat insiden ini? Kita sudah bergabung bersama dengan Ane Purba selaku VP Korkom PT KAI. Selamat siang, Bu Ane. Ya, selamat siang Metro TV. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami, Bu Ane. Per kita melakukan wawancara ini, perihal jumlah korban, berapa total korban yang dirawat, meninggal dunia dan masih terperangkap? Ya, saat ini saya masih di lokasi ya, stasiun Bekasi Timur, dan tadi barusan juga kami menyelesaikan evakuasi pelanggan kami yang di atas kereta, sehingga sudah tidak ada lagi pelanggan kami yang di atas kereta, dan kami bisa melanjutkan untuk evakuasi sarana dan prasarana kami. Seperti tadi yang Mas tanya, hingga pada saat ini ada 84 yang harus dirawat, walaupun 22 sudah kembali ke rumah, dan juga ada 14 pelanggan kami yang meninggal dunia, di mana 9 diantaranya saat ini masih diidentifikasi di Rumah Sakit Polri. Oke, Bu Ane, berhubung Anda masih di lokasi, hingga saat ini bagaimana kondisi di lokasi kejadian dan juga kapan target daripada evakuasi prasarana ini selesai untuk dilakukan? Ya, jadi hingga pada saat ini stasiun ini kami close, tidak ada layanan naik turun kereta di stasiun Bekasi Timur ini sampai nanti kami bisa menyelesaikan evakuasi sarana dan prasarana. Dalam evakuasi ini memang kami harus melakukan nonaktif untuk listrik karena tadi kami menangani pelanggan kami yang sempat kejepit ya, ada 5 orang. Tapi puji Tuhan tadi 3 orang bisa diselamatkan. Dan juga 8 jam ini kami bekerja sama dengan tim medis dan Basarnas yang sangat luar biasa bisa melakukan tindakan medis di samping evakuasi ini yang sangat luar biasa. Sehingga kami sejak tadi malam itu untuk perjalanan kereta yang dari Jakarta pun kita stop supaya kami bisa menangani keselamatan pelanggan kami terlebih dahulu. Dan pada pagi hari ini sudah selesai dan kami juga melakukan rekayasa pola operasi untuk komuter lain, ini hanya sampai stasiun Bekasi, dan tadi kami berkoordinasi dengan Transjakarta supaya pelanggan-pelanggan kami, pengguna jasa komuter lain yang di luar Bekasi ini bisa juga diantar ke stasiun Bekasi. Kami paham bahwa pelanggan kami yang ada di jalur Cikarang, Bekasi Timur ini juga banyak. Upaya-upaya tadi berkoordinasi dengan Transjakarta, kami sampaikan permohonan maaf hingga nanti sore ini stasiun ini masih belum bisa melayani naik turun pelanggan selama proses evakuasi. Kami berharap hari ini selesai sehingga besok untuk KRL bisa beroperasi kembali. Dan pada saat ini yang sedang ditangani adalah sarana KRL-nya. Sementara untuk 2 jalur, ada jalur hilir, jalur hulu. Jalur hilirnya sudah selesai sehingga yang kereta yang dari Jawa masuk ke Jakarta sudah bisa kami layani. Sementara 27 kereta yang dari Jakarta yang akan diberangkatkan ke tengah dan timur ini masih ada rekayasa pola operasi dan pembatalan kereta sebanyak 27 kereta. Oke, sambil menunggu nanti perkembangan berkaitan dengan pola rekayasa itu ya, Bu Ane, tapi kami ingin kembali untuk membahas mengenai korban terlebih dahulu. Bagaimana dengan penanganan yang akan dilakukan oleh PT KAI terhadap korban dari insiden ini, Bu Ane? Ya, seperti tadi ya Pak Dirut juga menyampaikan di preskon bahwa kami akan membuka 14 hari posko informasi terkait dengan insiden ini khusus kepada keluarga. Kami menemukan banyak barang juga di atas kereta sehingga kami bisa berkomunikasi dengan kepolisian untuk nanti keluarga bisa juga menghubungi kami di posko-posko untuk melihat barang-barang yang memang kami temukan di atas KRL dan juga di Argo Bromo Anggrek. Pos untuk layanan ini ada di stasiun Bekasi Timur dan juga di stasiun Gambir. Dan juga kepada pelanggan-pelanggan kami yang terdampak 27 kereta yang harus membatalkan perjalanan, ini 100% juga kita kembalikan pembiayaannya. Dan kepada korban, kami juga berkomitmen baik yang meninggal dan juga yang masih butuh perawatan, KAI bertanggung jawab penuh akan dilakukan pembayaran melalui asuransi dan juga KAI akan mendampingi dan kami juga akan memberikan santunan kepada pelanggan-pelanggan kami yang 14 yang meninggal dunia
ini sudah menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan layanan yang baik kepada korban, dan kami juga memastikan semua tindakan terhadap pelanggan kami di rumah sakit akan kami tanggung jawabi bersama dengan asuransi dan juga KAI grup yang akan menangani permasalahan-permasalahan ke depan, sehingga kami berkomitmen untuk keluarga tidak perlu khawatir. 14 hari ini kami akan menyiapkan diri kami untuk melayani semua layanan-layanan terkait dengan evakuasi, kemudian penyembuhan, dan juga mungkin proses pemakaman dari semua pelanggan yang menjadi korban dari insiden ini. Baik, Bu Ana, kita masuk ke perihal teknis operasional. Ibu tadi dikatakan bahwa Bekasi Timur akan ditutup dan akan berkolaborasi dengan Transjakarta. Boleh dielaborasi secara lebih detail, Ibu, berkaitan dengan potensi penumpang yang tetap akan melakukan perjalanan hari ini hingga besok mungkin? Iya, jadi hari ini kami upayakan untuk evakuasi sarana dan prasarana di Stasiun Bekasi Timur ini bisa selesai. Dan mohon maaf jika hari ini KRL hanya beroperasi sampai Stasiun Bekasi. Ketika nanti kami bisa memastikan bahwa sarana prasarana dan listrik aliran atas ini sudah bisa digunakan, kami akan menginformasikan di semua channel informasi kami kepada pengguna jasa komuter lain ini, supaya kami berharap besok pagi mereka sudah bisa dilayani dengan baik gitu. Khusus untuk sore ini kami paham, khususnya di stasiun Bekasi Timur ini, kalau jam sibuk kami bisa melayani 3.000 sampai 5.000 pelanggan kami. Ini di stasiun Bekasi nanti akan ada beberapa tambahan bus Transjakarta yang bisa mengantarkan ke stasiun Bekasi Timur dan juga nanti ke terminal terdekat gitu. Dan kami memahami juga bahwa akupansi dari bus dan juga kereta sangat jauh sehingga mungkin akan ada kepadatan, tetapi ini demi percepatan evakuasi di stasiun Bekasi Timur ini supaya layanan bisa berjalan kembali normal. Oke, Bu Ana, berkaitan dengan pendalaman di sini, kami juga tadi mendapatkan laporan dari tim kami di lapangan bahwa taksi swasta tersebut masih berada di lokasi, begitu ya Bu ya. Terlepas daripada evakuasi sarana prasarana, apakah ada identifikasi yang lebih lanjut yang dilakukan untuk mengetahui pola dan penyebab dari kejadian ini yang sedang berlangsung juga di sana? Izinkan kami hari ini fokus kepada pelayanan kami kepada pelanggan kami. Dan KNKT bersama tim, ada Pak Ketua KNKT juga ada di sini yang melakukan pengecekan secara menyeluruh kenapa kejadian ini bisa terjadi, mulai dari prasarana sarana dan semua yang terlibat akan dicek gitu ya. Jadi dalam satu perjalanan kereta ini kita tidak hanya bisa satu masalah saja, tetapi harus menyeluruh, baik dari sisi teknologinya, baik dari sisi prasarana, sarana, SDM, bahkan SOP akan dicek secara keseluruhan termasuk perlintasan tadi. Tetapi melalui media ini kami juga menyampaikan, kami mohon kepada semua pengguna jalan untuk berhati-hati untuk masuk kepada perlintasan. Tertutup ataupun tidak tertutup, wajib bagi kita untuk berhenti, melihat kanan kiri, memastikan tidak ada kereta, baru kita bisa melakukan penyeberangan di perlintasan tersebut. Karena kelalaian kita bisa membahayakan diri kita sendiri dan ribuan orang yang menggunakan jasa kereta api setiap hari. Jadi ini yang harus kita ingatkan, tetapi di dalam penanganan kejadian ini, KNKT bersama dengan DJKA juga sudah berada di lokasi untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh. KAI, kami fokus kepada pelayanan pelanggan kami, memastikan pelanggan kami dilayani dengan baik di rumah sakit, dan proses identifikasi dan pemakaman juga bisa berjalan dengan lancar, dan juga semua kewajiban-kewajiban kami harus kami jalankan, termasuk untuk menormalisasi jalur di Bekasi Timur ini. Oke, Bu Ana, salah satu hal juga yang penting untuk diidentifikasi, apakah ada tim daripada PT KAI yang saat itu sedang bertugas di lokasi juga menjadi salah satu korban di sana? Iya, ini untuk awak sarana kami memang masih di rumah sakit, dilakukan pengecekan secara seluruh fisik maupun mungkin psikis mereka juga, karena
pada saat kereta sedang berjalan mereka sedang beberes ya karena baru berangkat dari stasiun Gambir, sehingga prama-prami kami harus ada beberapa yang memang harus dirawat. Tetapi puji Tuhan alhamdulillah mereka bisa selamat walaupun ada perawatan yang mereka harus tangani. Tetapi kami juga memastikan bahwa di dalam menjalankan SOP kemudian juga kereta ini kami harus memastikan juga awak sarana harus mengutamakan keselamatan terlebih dahulu. Baik, kami akan nantikan tentunya ke depannya bahwa proses evakuasi sarana prasarana berjalan dengan lancar, penanganan korban juga dengan maksimal, dan juga nantinya layanan rute bisa kembali beroperasional. Terima kasih VP Korkom PT KAI, Bu Anar Purba telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.